Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita berikan khusus untuk Bapak Teguh dan juga kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidup dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membagi pengajian kita menjadi dua sesi. Sesi pertama itu kita akan melanjutkan kajian tafsir. Lalu sesi keduanya kita akan bicara tentang Rajab, karena ini ambil di bulan Rajab. Ada yang bilangnya Rajab, yang bilangnya Rajab, yang bilangnya Raja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam, walail, demi waktu malam, idza yaghsha, apabila dia menutupi, ay hina yaghsha samsu, ay hina yaghsha samsa, ketika malam itu menutupi matahari alias gelap. Jadi Allah bersumpah demi waktu malam, wan nahari, dan demi siang, idza tajalla, ketika tampak, ay dhahara bi zawali dhulmatil laili, yaitu ketika siang itu tampak dengan hilangnya malam. Jadi duluan siang apa duluan malam? Malam. Ya, cuma kita aja yang kita kebalik. Kita siang malam, pagi sore. Kalau menurut Al-Quran itu malam siang, karena semua itu aslinya gelap sampai diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua itu gelap, yang terang itu, yang nur itu cuma Allah. Yang lain itu gelap gulita. Nah, baru terang setelah diberi cahaya, baru terang diberi matahari dan seterusnya.
Jadi malam dulu baru siang. Lebih utama mana waktu malam sama waktu siang? Malam. Lebih utama waktu malam. Jadi tidak tepat. Saya tuh kadang kalau mau ngomong tuh harus mikir dulu ini kalimat yang pas apa. Tidak tepat kalau ada orang bilang semua waktu itu baik. Iya, semua waktu baik. Tapi ada yang utama. Ada yang terbaik. Misalnya, kenapa baca Yasin malam Jumat? Karena malam Jumat itu malam utama. Dan Yasin itu adalah qalbul Quran. Ya. Kenapa mau baca Al-Quran aja semuanya? Ya lama. Oh ya coba mau pilih surat Al-Baqarah. Ya Yasin qalbul Quran, jantungnya Quran kata Nabi SAW. Yasin, apalagi ada perintah Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin terhadap orang mati di antara kalian. Bacakan Yasin. Kadang suka ini, suka apa namanya? Suka kurang pas, ya. Dengan mengatakan kenapa bacanya Yasin, kok nggak baca yang lain? Iya, kalau Al-Baqarah kan kepanjangan. Dan apa argumennya baca Al-Baqarah itu? Kalau baca Quran bagus, iya, tapi ada Yasin, Qalbul Quran. Kenapa Jumat pagi baca Al-Kahfi? Pasti setiap segala sesuatu likulli syai'in maziyah. Setiap segala sesuatu itu pasti ada keistimewaannya, pasti. Hari istimewanya Jumat, bulan istimewanya Ramadan, kan gitu. Pasti ada istimewanya. Zaman paling istimewa zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa pasti ada. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, wa ma khalaqa, dan Allah ciptakan al-dzakara, maknanya mausulah, dan yang menciptakan, Allah yang menciptakan al-dzakara laki-laki wal untha dan perempuan. Ayyuhalladzi khalaqa sinfayn dzakari wal untha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Min kulli ma lahu tawalada, dan dari segala sesuatu yang lahir darinya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat lain mengatakan Nabi membacanya bukan wa ma khalaqad dzakara wa untha, jadi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wan dzakari wal untha, langsung demi laki-laki dan perempuan. Wa qala Ibnu Mas'ud wallazi khalaqadz dzakara wal untha, bukan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kalau Abdul bin Mas'ud wallazi khalaqadz dzakara wal untha, aslinya bisa ditambah. Saya agak suku. Isai wa ma khalaqadz dzakari bil jarri wa ma'na wa ma khalaqallahu ta'ala ayya makhluqillah. Wa ma khalaqallahu wa ma khalaqahu Allah ta'ala ay wa makhluqullah, ay wa makhluqullah, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya laki-laki perempuan. Tsumma yaj'alu dzakara badalan minhu ay wa makhluqullahi adz-dzakaru wal untha. Jadi di awal surat Al-Lail ini Allah bersumpah demi waktu siang dan malam, demi laki-laki dan perempuan. Apa maknanya? Ciptaan Allah itu ya jelas berpasangan, dan pasangannya itu biner, oposisinya berhadapan-hadapan. Kalau nggak siang malam, kalau nggak atas bawah, kanan kiri, depan belakang, laki-laki perempuan, nggak ada yang di tengah-tengah. Nggak ada. Nggak laki nggak perempuan, nggak ada. Itu bukan. Iya, kalau khunta itu harus dijelaskan secara fikih, itu harus dia ke laki-laki atau perempuan. Sampai bahkan istilahnya khunta muskil, punya kemaluannya dua.
Itu harus dicek apanya? Rahim. Ada rahimnya enggak? Iya, punya rahim perempuan, nggak punya rahim laki-laki, otomatis. Nah, karena rahim itu nggak bisa dibentuk. Nah, atau dibikin rahimnya. Pokoknya laki-laki dan perempuan nggak ada tengah-tengah, ya. Jadi kita nggak boleh mengakui dengan alasan apapun, alasan kemanusiaan, alasan apa istilahnya? Alasan psikologi. Oh ini dia ini seharusnya laki-laki tapi fisiknya perempuan. Gimana? Nggak boleh gitu. Kalau anak kita ada yang laki-lakian padahal dia perempuan, itu harus dinikah. Iya. Saya belum lama. Oh iya, belum lama. Dan 3 hari ini ada tetangga datang ke rumah. Dia punya keponakan, anak yatim, bapak ibunya sudah nggak ada, tapi sudah dewasa. Keponakan sudah dewasa, sudah di atas 17 tahun. Nggak suka laki-laki, perempuan dia, tapi nggak suka laki-laki. Sukanya perempuan. Dan dia macaknya dan dandannya itu laki-laki, celana, pendek, kaos, rambutnya juga agak botak. Nah itu saya bilang sama keluarganya, ada saudara laki-lakinya, ada papanya, papanya tanggung jawab. Juga kalau papanya nggak ngurusin dia, besok papanya yang ditanya di hari kiamat. Enggak ada soalnya. Nah, ayat ini nanti, surat Al-Lail ini nanti bicara soal 2 kelompok orang. Orang tuh kalau nggak ini ya ini, pilihannya itu. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu berpencar alias berbeda-beda. Usahanya beda. Ai anna amalakum la mukhtalifun. Amal kalian itu berbeda, la mukhtalafun fil jazaa'i, di balasannya. Li'anna ba'dahu dhalal yujibun niran wa ba'dahu huda yujibul jannah. Karena yang namanya amal itu cuma dibagi 2. Satu amal sesat, nanti balasannya neraka. Yang satu amal baik, nanti balasannya surga. Dah. Itu yang maksud inna sa'yakum lasyatta. Amal kita itu baginya 2. Dicatat sama raqib atau dicatat sama nanti. Dah. Nggak ada yang dua-duanya nggak nyatet, kan? Atau dicatat oleh keduanya bareng. Ini baik sekaligus buruk, nggak ada. Ya nggak ada. Misalnya sholat di jalan tol, itu siapa yang nyatet? Raqib apa atid? Sholat di jalan tol, atid, jelas itu. Karena apa? Membahayakan dirinya. Iya, orgil. Sholat di jalan tol. Ya. Oke. Yang baik sama yang buruk, ya. Yang baik seperti apa? Fa'amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, maka siapa yang memberi, a'ta, memberi. Dalam Al-Quran itu bahasa Arab, memberi itu ada 2. Ada a'to, ada ata. Yang ini nanti fil amarnya jadinya ati. Lalu atina. Atina robbana atina bidurnya hasanah. A'to itu akti. Nah, di sininya jadinya aktina.
Misalnya contohnya inna a'toina kal kautsar. Kemudian contoh lagi wala saufa yu'tika rabbuka. Kalau ini contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Contohnya lagi Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Contohnya lagi wa may yu'tal hikmah wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa bedanya akto sama ata? Bedanya kalau akto itu ngasih terus barang itu jadi milik. Barang itu jadi milik. Inna a'toina kal kautsar. Berarti al kautsar itu jadi milik Nabi sudah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Berarti pemberian itu jadi milik. Sehingga Nabi sedang itu milik Nabi. Makanya Nabi minta apa? Saya minta saya kasih syafaat. Berarti syafaat itu milik Nabi. Enggak ditarik lagi sama Allah. Kalau akto. Tapi kalau ata itu bisa ditarik. Contoh, tu'til mulka, Allah ngasih kekuasaan. Bisa ditarik enggak? Bisa. Itu ata. Itu satu sudut pandang dari sisi kepemilikan. Akto itu menjadi milik, ata itu tidak jadi milik. Oke? Tapi ata sama akto, ata itu puncaknya akto. Pemberian puncak itu pakai ata. Dikasih akto, puncaknya ata. Maka kalau akto itu lebih material, kautsar, telaga, ada airnya, ada ini bisa disentuh, ya kan? Kalau ata itu enggak material. Makanya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu apa? Kebaikan yang non material, kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, apa lagi Bu? Ketenangan, itu hasanah. Puncak. Ya kan? Nah, untuk dapat puncak ini kita dikasih antok. Dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, dikasih apa lagi Bu? Duit, emas, berlian, berangkas, apa lagi Bu? Ya, Ibu maunya apa sebetulnya? Kebun, sawah, segala macam itu apa? Nah, puncaknya dengan diberi itu bahagia, senang, gembira, itu ada. Nah, jadi dari sisi kepemilikan yang namanya ata itu pemberian yang bisa ditarik, sementara atok jadi milik. Ya. Kemudian dari sisi kelebihannya ata itu dia puncak atok. Ya. Nah di sini fa'amma man a'to, siapa yang memberi alias nanti jadi milik, berarti materi. Siapa yang memberi wattaqo dan takwa. Kenapa didahulukan a'to memberi daripada takwa? Kenapa a'to lebih didahulukan daripada takwa? Karena orang yang memberi itu ya, a'to itu dia memberinya itu kemudian dia menjauhkan dirinya dari yang haram. Contoh begini, di sininya.
Fa amma man aqta min malihi fi sabilillah, maka siapa yang memberi hartanya dari sebagian hartanya fi sabilillah di jalan Allah, wajtanabal maharima, kemudian dia meninggalkan yang haram-haram, wa saddaqa bisyara'i, dan dia membenarkan syariat-syariat, fasanuhanni'i, maka Allah akan sediakan lil khaslah, pada perkara-perkara allati tuaddi ila rahah, yang mendorong dia, yang menyebabkan dia akan mendapatkan kenikmatan rahah. Kadukhulil jannati, di antaranya adalah seperti masuk surga. Orang yang bertakwa, orang yang memberi, kemudian dia bertakwa dan dia membenarkan kebenaran-kebenaran. Maksudnya apa? Bahwa memberi itu pasti dibalas oleh Allah. Jadi ceritanya, Bu, Pak, ada orang, ini Nabi lagi kumpul, riwayat mengatakan begini, tapi riwayatnya saya belum pastikan kesahihannya, tapi ada riwayat itu. Sahabat lagi kumpul sama Nabi SAW. Kemudian Nabi bilang, kita lagi butuh gini, maksudnya buat si fulan, ini lagi butuh. Lalu Rasul bilang, itu di sebelah sana ada kebun kurma. Siapa yang mau beli satu pohon kurmanya aja deh, satu pohon kurma buat ini. Langsung ada yang katakan, saya Rasul, beli. Datang ke sana, itu sampai di sana, dibeli. Bang, Pak, saya beli ya satu pohon kurma. Yang punya, karena merasa punya kebun kurma, satu pohon nggak butuh, saya jual satu mah. Padahal dia tahu nih bahwa pohon kurma yang mau dibeli itu untuk kepentingan Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya apa sih sahabat yang mau membeli kurma ini? Dia bilang begini, ya udah deh, sekebon saya beli. Kalau satu nggak boleh, sekebon saya beli. Dan akhirnya dia beli itu satu kebun. Nah, dia akan turunlah ayat ini. Fa'amma man aqta wattaqo, dia memberi dan dia takwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenarkan bahwa ini pasti akan ada balasannya. Sementara wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang pelit, korek, kopet, pedit, kikir, apalagi bahasanya, naik hente, wastagna, dan merasa dirinya nggak butuh, wastagna, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan-kebaikan, mendustakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu, masa sih kalau saya sedekah dapat balasan dari Allah? Wa kadzdzaba bil husna. Ada di TikTok. Ya, saya sebut saja orangnya tololnya minta ampun. Ya, Riu Hasan, Dokter Riu Hasan, itu tololnya minta ampun. Dia bilang, berapa juta kali Bapak berdoa, berapa persen yang dikabulkan? Itu kan tolol. Iya, doa itu pasti dikabulkan. Itu perintah, apa Al-Quran bilang? Ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Caranya Allah mengabulkan itu ada 3. Catat nih. Caranya itu baik menggunakan fiil. Caranya itu yang pertama itu muajjalah, segera, muajjalah, ditunda, mubaddalah, diganti,
Kenapa saya sebut dia dengan kalimat yang keras? Karena dia orang berpengetahuan, pengikutnya banyak, terus merasa punya pengetahuan agama sampai dia meracuni orang. Dengan dia bilang, ayo berapa juta kali bapak sudah berdoa, ibu sudah berdoa, yang dikabulkan berapa? 0,0000 sekian persen. Itu kan kebodohan yang disebarkan. Kebodohan yang disebarkan. Orang berdoa itu pasti dikabulkan. Nah, cara Allah mengabulkan ini ada 3. Ada segera, minta pagi sore langsung dapat, minta pagi siang dapat, seminggu depan dapat. Ada yang ditunda, minta sekarang dapatnya nanti 20 tahun lagi, dapatnya nanti 30 tahun lagi, dapatnya nanti anaknya yang dapat, gantinya nanti di surga. Diganti, ditunda. Ada yang diganti, mintanya A dikasihnya B. Cuma orang tuh nggak sadar kalau B ini adalah gantian dari permintaan yang A. Gitu loh. Dia nggak paham. Allah itu pasti, nggak mungkin nggak. Ud'uuni astajib lakum, setiap doa pasti dikabulkan, pasti, harus yakin. Kok bilang nggak dikabulkan? Berarti mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran kufur. Iya, maka nggak boleh kita bilang kufur sama saudara kita yang muslim. Ya bodoh aja, gitu. Lebih ringan. Ya. Ayo. Ya, kita lanjut. Wa amma man bakhila, siapa yang pelit di mali dengan hartanya, falam yabdurhu, tidak membelanjakannya, tidak mencurahkannya, fi sabilil khairi, di jalan kebaikan, wastaghna bi syahawatin dunya, dan dia mencukupkan dirinya dengan syahwat dunia, keinginan dunia, enggak butuh akhirat, an-na'imil akhirah. Wa kadzdzaba bi iddatillah, dia mendustakan janji Allah, minal khalafil hasani, dari ganti yang baik, fasanuhannihi lil khaslatil mu'diyati ila syiddati kadkhulina, maka Allah sediakan dia perkara-perkara yang menyebabkan dia mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kadkhulin nari, puncaknya adalah dia masuk neraka. Jadi siapa yang memberi, orang itu dibagi 2. Orang yang memberi bertakwa dan membenarkan kebaikan. Sisi yang kedua adalah orang yang pelit. Bu, Pak, haknya harta itu apa? Satu, haknya harta dibelanjakan, itu haknya harta. Ditasarrufkan untuk apa? Untuk nafkah. Dihabiskan. Mana itu? Dihabiskan. Pak, Bapak, tolong dihapus ya, sebelah sini. Sebelah sini. Haknya harta itu dibelanjakan, dihabiskan, itu haknya. Dapat, entah itu buat nafkah keluarga, entah itu buat sedekah, infak, zakat, ya, itu haknya harta. Dia boleh disimpan kalau peruntukannya ala sabilil khairi, kalau dalam jalan kebaikan. Dalam jalan kebaikan, alias apa? Sesuatu yang tidak ada peruntukannya itu nggak boleh. Bapak Ibu punya deposito, nggak jelas itu deposito buat apa. Tapi kalau saya ini deposito besok kalau anak saya kuliah, siap. Saya deposito besok kalau anak saya nikah, siap. Saya deposito besok kalau saya kawin lagi, nggak boleh Pak. Boleh. Ini kalau ada nanti yang sakit, apa emergensi, ambil dari sini. Gitu, dikasih peruntukan. Jangan nggak ada ini buat apa? Itu nggak boleh. Ya.
Jadi harta itu haknya adalah ditasarrufkan, dibelanjakan. Tasarrufu dibelanjakan. Jadi kalau ibunya ngajak belanja itu baik, Pak. Ya, itu emang haknya harta. Jadi ada dua hak di situ. Satu hak istri diajak jalan-jalan dikasih belanjaan. Dua haknya harta memang harus dibelanjakan, jangan diketok. Maka kaidahnya kan bunyinya begini. Saya sudah pernah sampaikan. Ma afnaita abqaita wa ma abqaita afnaita. Tinggal dibalik aja. Ma afnaita abqaita wa ma abqaita afnaita. Apa artinya? Apa yang kamu habiskan itu yang kamu sisakan. Apa yang kamu sisakan itu yang tidak ada apa-apanya, nol. Maksudnya apa? Yang sekarang kamu habiskan, besok di akhirat itu yang tersisa. Kalau sekarang nggak dibelanjain, nanti dibawa? Enggak. Di akhirat nggak ada, nol. Kalau nggak pernah dibelanjain. Tapi kalau hari ini dihabiskan, ibunya diajak belanja, dapat pahala, besok di akhirat ada itu. Nah, ini beneran. Loh. Loh, kata Nabi itu walau ala fiha. Kamu sedekah itu kamu ngasih satu suapan ke mulut istrimu, itu sedekah. Satu suapan itu, apalagi satu mulut. Jadi bilang sama bapaknya kalau mau sedekah nggak usah jauh-jauh, ajak saya ke Supermall Karawasi, makan, baju satu, kena satu, itu ya. Alhamdulillah. Maka ada ungkapan juga kayak gini nih. Ini hanya santri yang bisa punya ini. Banyak gini, khairun nas kurang panjang. Ya sempat. Nah, ya. Khairun nas man kaffa fakkahu wa fakka kaffa. Wa syarrun nas man fakka fakkahu
wa kaffa kaffa. Ayo. Nah. Bacanya gimana dulu? Khairun nas man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu wa syarrun nas man fakka fakkahu wa kaffa kaffahu. Nyambung aja ini. Sebaik-baik manusia man kaffa, orang yang menahan, kaffa fakkahu rahangnya, orang yang menahan mulutnya, gak banyak omong. Kalau orang sekarang bilang gak banyak wafakka kaffahu, wafakka dan dia bentangkan kaffahu tangannya, alias dermawan. Fakka itu membentangkan, kaf itu tangan. Itu sebaik-baik orang itu orang yang nahan rahangnya, dibentangkan tangannya. Seburuk-buruk manusia man fakka fakkahu, yang membentangkan rahangnya, ngomong sebakul. Wa kaffa kaffahu, dia tahan tangannya, pelit. Jadi sebaik-baik orang yang nahan mulutnya, membentangkan orang yang dermawan, dan seburuk-buruk orang yang banyak ngomong dan pelit. Ngomong sebakul. Nah itu yang punya kayak gitu dan bisa baca kayak gitu cuma santri, Pak. Kalau nggak santri nggak bisa. Dia ustaz viralnya kayak apa, suruh baca itu nggak bisa, dia bengong. Ini makanya penting apa namanya? Anak dari santri. Nah jadi santri, kalau nggak ada anak cucu, kalau cucu juga nggak sempet cici, harus ada yang jadi, iya harusnya jadi santri. Kayak Nabi Ibrahim, doanya dikabulkannya berapa tahun kemudian? 2000 tahun baru dikabulkan, nggak apa-apa. Udah ya, jadi orang itu cuma dibagi dua, seperti siang dan malam, seperti laki-laki dan perempuan. Ada yang dermawan, takwa, membenarkan, yakin sama janji-janji Allah. Ada yang pelit, terus dia nggak butuh, kayak nggak butuh akhirat. Dia hanya butuh dunia, yang penting saya hidup senang di dunia. Dan dia mendustakan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Padahal tidak berguna apa maluhu, hartanya, idza taradda, apabila dia binasa. Ya orang kan kalau dimudahkan untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan kan binasa. Jadi kalau orang baik, dermawan, dia berbagi, baginya itu harta. Dia berbagi, dia takwa, dia membenarkan baik. Allah mudahkan untuk dapat kemudahan. Allah mudahkan untuk dapat kemudahan. Sementara orang yang pelit, orang yang istighna, merasa dirinya cukup dan mendustakan kebaikan-kebaikan, mendustakan janji-janji Allah, Allah mudahkan juga. Pasal siruh, tapi mudahkan untuk mendapatkan kesulitan. Mau pergi ban bocor, keluar rumah sedikit, ya ada orang naik motornya sembarangan, ketabrak, kitanya masuk gua. Diangkat, dibawa ke tukang tambal ban, tutup. Udah pokoknya apes. Itu digampangkan untuk mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena pelit, nggak mau berbagi. Ai wala yanfa'uhu maluhu alladhi jama'ahu fid dunya idza mata. Tidak bermanfaat harta yang dia kumpulkan di dunia apabila dia mati. Kan itu ma abqaita afnaita. Kalau kamu sisakan yang enggak ada apa-apa di sana. Kamu enggak belanjakan. Harus dibelanjakan buat nafkah, buat ini segala macam ya.
Mati gak ada yang dibawa. Perak juga gak ada yang dibawa. Gak ada yang dibawa. Au ayya syai'in yanfa'uhu maluhu alladhi bakhila bihi. Ayo, apa coba manfaat yang dia dapatkan dari bakhil terhadap hartanya? Walam yashabhu ma'hu ila akhirati, dan gak ada hartanya yang menemani dia sampai akhirat nanti. Idza saqata fi hufrati qabrin aw fi jahannam, apabila dia masuk ke dalam kuburan atau masuk ke neraka jahanam, enggak ada. Tapi kalau hartanya dinafkahkan buat belanja ya Bu ya, itu di kuburan Pak, nanti Bapak nikmat. Jadi sekarang tinggal pilih Pak, rajin-rajin ngajak ke mall, kuburannya gede. Jarang ngajak istri belanja, kuburannya sempit. Jadi gitu ya Bu, nah, gampang ya kasih tahu Bapak, Pak, mau kuburannya sempit apa lega? Mau kan? Hah? Ke toko emas. Iya, ke toko emas. Lebih lega lagi tuh. Itu lebih lega lagi tuh. Wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina, sesungguhnya ada pada kami lal huda, petunjuk. Orang itu butuh, semua orang butuh petunjuk, dan petunjuk itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Ai innal ladzi yajibu alaina fil hikmati idza khalaqnal khalqa lil ibadah an nubayyina lahum wujuhat ta'abbudi faqad fa'alna ma kana fa'alahu wajiban alaina bil hikmah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menciptakan, ya Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk. Dan sudah dikasih, begitu lahir sudah tak kasih. Hidayah itu kan ada 5. Satu, hidayah naluri. Kita lahir langsung tahu tempat sumber makanan kita. Kan bayi itu lahir langsung naik ke atas, gak ada yang nyasar ke bawah ke kaki. Belok ketika dia enggak, itu udah naluri ya. Yang kedua, tamyiz. Dia bisa membedakan ini keras, ini lunak, ini bau, ini pedas, ini enggak pedas, itu tamyiz. Jadi jangan anak kita yang sudah usia tamyiz terus ditipu sama ibunya sama bapaknya. Jangan nak, ini enggak enak, padahal enak. Jangan nak, ini buat orang tua. Bilang aja ini pedas, ini keras, ini pahit. Ya, dia merasakan, oh ini pedas. Tamyiz, dia bisa membedakan keras. Tapi dia belum bisa membedakan ini baik atau buruk. Nah, baru yang ketiga, balik. Hidayah di usia balik. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa. Kenapa sudah diajari? Oh ini baik, sopan santun, baik, mencuri, buruk, dan seterusnya. Nah. Yang keempat itu hidayah ketika dewasa, rusyd. Karena sudah punya pengalaman, dia tahu mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Baik buruk benar salah udah tahu, tapi mana yang kalau orang Jawa bilang itu benar, yang tepat. Baik belum tentu tepat, benar belum tentu tepat, benar tapi belum tentu tepat. Nah itu yang orang sudah usia dewasa. Kapan? 40 ke atas. Hatta idza balagha asyuddah. Ya, sudah sampai 40 tahun ke atas itu sudah mestinya sudah tahu mestinya. Mestinya tahu ke masjid. Iya. Banyak kan yang nggak mau ke masjid kan. Itu yang mau 70 Pak ini. Yang 40 itu oh ini orang ada. Nah, yang kelima, hidayah inabah ilallah, kembali kepada Allah. Nah, itu yang 60 70. Diberi hidayah untuk kembali kepada Allah. Ya ada hadisnya, orang tuh kalau udah usia 60 itu Allah berikan dia rezeki untuk kembali kepada Allah. itu penting. Jangan buru-buru kembali lah.
Maksudnya mengingat Allah. Mengingat oke dah. Ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia al ula. Ai inna lana milkud daraini nu'ti man nasya'u ma nasya'. Kata Allah, saya ini loh pemilik akhirat dan pemilik dunia, dan saya beri siapapun yang saya kehendaki. Saya beri siapa yang saya kehendaki, apa yang saya kehendaki. Siapa dikasih apa, itu Allah. Siapa dikasih apa, itu Allah. Ya, milik Allah. Jadi jangan pernah Ngiri. khawatir, jangan pernah iri, jangan pernah khawatir deh. Pertama, nggak usah khawatir, tinggal minta sama Allah. Faman talabahuma min ghairina, siapa yang minta keduanya atau salah satunya min ghairina, dari selain kami, faqad akhta'a at-thariq, maka dia sudah salah jalan. Falyatlub, maka mintalah sa'adatahuma, kebahagiaan dunia dan akhirat, minna, dariku. Itu yang maksud walanal apa? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Karena dunia akhirat ini milik Allah, ya udah minta kebahagiaan dunia akhirat. Makanya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayak doa itu gak sah kalau gak ada doa itu. Ya. Makanya ulama ada yang mengingatkan, kalau ada ulama lain dia berdoa terus belum baca Rabbana, diingatkan, belum Rabbana atina. Tapi kalau imam sholat atau doa di mana gitu belum, diingatkan aja kalau misalnya bisa diingatkan. Tapi kalau acara gede ya nggak bisa. Ya kadang ada acara kenegaraan gitu. Iya, disebut doa pujakan. Orang di acara kenegaraan nggak ada tuh Rabbana atina. Iya, padahal itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Kebahagiaan, kebaikan, keselamatan, ya, di dunia maupun di akhirat. Dan wa inna lana lal akhirata wal ula, milik Allah kita. Ini janji yang Allah berikan kepada orang yang baik tadi, yang memberi, yang takwa, yang memberikan kebaikan. Kata Allah, kami pemilik hidayah, kami pemilik dunia akhirat, kamu minta. Sekarang fa'andartukum naran talallah, fa'andartukum, maka kemudian kami aku peringatkan kalian. Bahasanya beda nih. Kalau tadi inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Keagungan Allah, urusan nikmat, urusan pemberian, Allah yang maha agung, maka menggunakan kalimatnya kami pemilik dunia dan akhirat yang agung. Tapi giliran ancaman, fa'andartukum naran talallah, saya cuma kasih peringatan sama kalian. Saya kasih peringatan kalian naran talallah, ai khaufatakum ya ahla Makkah, khawaftukum, saya ya takut-takuti, saya ancam kalian, saya peringatkan kalian ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, naran talallah, naran, api talallah yang menyala. Emang ada api yang gak nyala? Ada gak? Gak ada. Kenapa Allah kasih talallah? Untuk menguatkan, untuk menegaskan betapa panasnya api yang menyala itu. Ayat tawakal itu yang menyala. Waktu dia syada binta ini, ada yang bacanya dengan dua ta, tapi syad. La yaslaha illal ashqa, la yaslaha, tidak akan masuk ke dalam neraka itu illal ashqa, kecuali orang yang paling binasa. Ini ada orang yang salah paham. Oh, berarti kalau binasanya dikit aja gak masuk neraka. Bukan, maksudnya gak ada orang yang paling binasa itu, gak ada, kecuali orang yang masuk neraka. Orang kalau udah masuk neraka itu udah paling celaka. Kalau gak masuk neraka aman. Tapi kalau orang udah masuk neraka itu orang udah paling celaka. La yaslaha
illal ashqa. Siapa dia? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan kebaikan-kebaikan, mendustakan janji dan ancaman Allah, wa tawalla, dan dia berpaling, tidak mengingat Allah, tidak ingin memberi, tidak ingin kebaikan, berpaling justru. Ai la yadkhuluha dukhulan laziman mu'abbadah, tidak akan masuk ke dalam neraka secara niscaya dan kekal selama-lamanya, illal kafiru, kecuali orang kafir. Illal kafiru, kecuali orang kafir. Alladzi huwa syaqiyyun, dan dia adalah orang yang sengsara. Li'annahu, kenapa orang kafir itu sengsara? Li'annahu kadzdzaba bi ayatillah, karena dia mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia mendustakan Nabi Muhammad, dia mendustakan Al-Qur'an, mendustakan kebaikan-kebaikan. Wa a'rada, dan berpaling an ta'atillah, dari taat kepada Allah. Qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, nazalat hadhil ayatu fi Umayyah bin Khalaf. Ayat ini turun terhadap Umayyah bin Khalaf wa amsaluhum alladziina kadzabu Muhammadan wal anbiya'a qabla. Dan orang-orang yang seperti Umayyah bin Khalaf yang mendustakan nabi-nabinya, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya. Umayyah bin Khalaf itu adalah orang yang punya budak yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, suatu saat Bilal itu lagi disiksa, terus Bilal jawabnya apa? Ahad. Nabi tahu itu, langsung Nabi bilang, yunji ke Ahad, yang akan menyelamatkan kamu Ahad. Maksudnya ada dua, Allah yang Ahad akan menyelamatkan, yang dua Ahad, seseorang nanti akan menyelamatkan. Yang terbukti yang menyelamatkan adalah sahabat Abu Bakar. Wasayujannabuhal atqa, dan neraka itu akan dijauhkan sejauh-jauhnya al-atqa, kepada orang yang bertakwa, paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Sahabat Abu Bakar. Aslinya ini sahabat Abu Bakar. Alladzi yu'ti malahu, yang dia memberi hartanya, yang tazakka, ya, dan kemudian mensucikan diri. Aywa saya berudu anhal mubalagha fi itqa'il ma'asi alladhi yu'ti malahu wa yusarrifu fi wujuhil hasanat taliban an yakuna namiyan indallah la yuridu bidzalika riya'an wala sum'ah. Apa maksudnya wasayujannabu hal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu wasayab'udu anha, dia akan dijauhkan al-mubalagha, dengan sejauh-jauhnya fi itqa'il ma'asi, dia akan dijauhkan dari neraka karena dia takut sekali dengan maksiat. Takut maksiatnya dengan cara apa? Alladzi yu'ti malahu wa yusarrifu fi wujuhil hasanat, dia membelanjakan hartanya. Ingat-ingat Bu, membelanjakan hartanya fi wujuhil hasanat, untuk arah kebaikan. Dan dia taliban ayyakuna namiyan indallah, dia berharap hartanya ini akan tumbuh berkembang di sisi Allah nanti di hari kiamat. Coba kalau besok mau punya pohon yang banyak, pohon yang lebat kayak beringin yang besar di alun-alun, banyak-banyak belanjain istri. Ya kan, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat fihi sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100 biji, berarti 700 minimal. Ya.
kayak pohon udah. La yuridu bidzalika riya'an wala sum'ah. Dia enggak riya, enggak sum'ah. Ayo Pak, Bapak kalau nafkahin ke orang lain, ngasih sedekah, masih muncul riya atau sum'ah, pasti. Tapi kalau nafkahin istri, ada enggak riya? Enggak, aman. Tuh. Iya masa riya, bacain istri riya? Enggak mungkin. Enggak mungkin juga sum'ah. Pengen didengar orang, kemarin saya ngajak istri jalan. Nah, itu mah udah biasa kan gitu. Maka infak paling aman apa Bu? Enggak tuh. Jawabannya Walawa Al-Dhahhak wa Ibn Abbas Azabal musyrikuna Bilal bin Rabah. Orang-orang musyrik menyiksa Bilal bin Rabah. Wasmu ummihi Hamamah, nama ibunya Hamamah. Wa Bilal yaqul, Bilal berkata ahad ahad. Bilal bilang ahad ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi SAW kemudian berkata, lewat berkata ahadun yunjik. Nanti yang menjawab kamu ahad. Tsumma qala Nabi SAW di Abi Bakar. Kemudian Nabi bilang sama sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar. Hei Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah. Abu Bakar, Bilal itu lagi disiksa fillah, dia memegang teguh Allah. Nabi tak bilang merdekakan enggak, tapi Abu Bakar paham. Itu namanya sahabat yang beriman itu paham. Enggak harus dikasih tahu secara jelas, cukup sindiran aja paham. Kalau habis ini ibu masih enggak diajak juga, itu berarti enggak paham. Ya. Fa'arafa Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung tahu, ngerti mayuriduhu Rasulullah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Fansarafa ila manzili, pulang Abu Bakar belum banyak. Fa'akhadha ridlan min dhahabin, ambil satu karung emas. Wa madha bihi ila Umayyah bin Khalaf, langsung mendatangi Umayyah bin Khalaf. Faqala lahu, atabi'uni Bilal, kamu mau jual enggak Bilal? Qala na'am, ya. Fasyarahu, kemudian dibeli, fa'aqtaqahu, udah dibeli, dibebaskan sama Abu Bakar. Faqala al-musyrikuna, orang-orang musyrik pada bilang begini, ma fa'ala dzalika Abu Bakar di Bilal illa liyadin kanat di Bilal indahu. Fa'anzalallahu ta'ala qawluhu. Orang musyrik pada bilang, pantesan aja Bilal dibeli, orang mau dipakai jadi budak, kenapa enggak dimerdekakan sama Abu Bakar. Kemudian turun ayat wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Abu Bakar tidak mengharap balasan dari seorang pun, tapi illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Ia hanya mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailam yaf'al Abu Bakar dzalika mujazatan li ahadin biyadin kanat lahu iddah, lakin fa'alahu ibtigha'a wajhillah. Dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Yahya bin Bathar, saya lanjutkan sedikit. Di anna ma'na la yuti malahu illa ibtigha'a wajhi rabbih la li mukafa'ati ni'matin wa la sawfa yarda. Kalau sudah dapat ridho Allah, wa la sawfa yarda, nanti dia juga akan ridho. Aima anfaqa Abu Bakar, Abu Bakar tidak pernah membelanjakan hartanya illa li talabi ridwanillah, kecuali hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi, dan karena Allah, la saufa yardallahu anhu, Allah nanti ridho kepadanya. Jadi wala saufa yarda, Allah yang ridho. Mudah-mudahan dengan kamu membelanjakan Abu Bakar, harta kamu di jalan Allah, hanya mengharap Allah, maka Allah akan ridho. Nah, kalau sudah Allah ridho, selesai urusan. Walam yakun lin nabi wala ghairihi alaihi nikmatun dunyawiyah. Nabi, sahabat-sahabat Nabi, umat-umatnya Nabi, kalau infak enggak mengharap nikmat dunia. Bal kana Abu Bakar huwa alladhi yunfiqu ala Rasulillah, wa inna ma kana lin nabi alaihi nikmatul hidayah ila din, illa anna hadhihi ni'matun la yujza illa yajzil insanu biha. Qala Ibnu Zubair, kana Abu Bakar yashtari dha'fa min al-'abid fa yu'tiquhu.
Ada riwayat lain mengatakan bahwa Abu Bakar itu beli budak yang lemah, yang nggak bisa ngapa-ngapain, dibeli dimerdekakan. Wah, luar biasa, ya kan? Kalau orang kan beli budak yang besar, ini budak yang lemah, dimerdekakan. Faqala lahu abuhu ya bunayya law kunta tashtari man yamna'u dhahra qala mana dhahri urid fa anzala ta'ala wa sayujannabu al-atqa ila akhir surah wa quri'a yurda wa la sawfa yurda, dan segera dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua orang. Satu, orang yang memberi takwa. Dua, orang yang pelit. Gak ada di sini mas suami pelit, gak ada bukaan, ya. Suaminya baik-baik semuanya. Ya, ibu-ibu ini suaminya baik-baik semuanya, bapak-bapak ini sama istrinya baik semua. Nah, bapak kalau mau dapat ridho Allah itu tadi, jangan pelit. Sama istri jangan pelit. Kalau dia beli ini beli itu, ya istrinya dibikin. Ya Bu ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu 15 menit. Kira-kira ya sampai jam 7 boleh? Boleh. Boleh Bu ya? Boleh. Sisa waktu 15 menit. Saya mau bicara tentang Rajab. Rajab itu satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri 12 syahran fi kitabillah. Jadi bulan itu ada inna iddatash shuhuri. Bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan. 4 itu 3 gandeng, 1 pisah. 3-nya itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu tahun bulan 11, 12, 1 dan Rajab bulan ke-7. 3 ini dimuliakan Allah karena orang gak boleh perang. Dzulqa'dah gak boleh perang karena mau haji. Dzulhijjah gak boleh perang karena haji. Muharram gak boleh perang karena orang baru pulang haji. Jadi 3 bulan ini gencatan senjata, damai. Rajab itu digunakan karena bulan Rajab untuk mempersiapkan Ramadan. Maka di bulan Rajab ini kita tiru tuh alasan kenapa dimuliakan. Di bulan Rajab jangan resek. Ayatnya bunyinya fala tadzalamu fihinna. Jangan kamu berbuat zalim di bulan yang 4 itu. Emangnya di bulan lain nggak boleh zalim? Boleh nggak? Nggak boleh. Terus kok kenapa Allah bilang begini? Untuk menegaskan, apalagi di bulan ini. Kata ulama, satu keburukan berdasarkan hadis Nabi itu dicatat 1 keburukan. Tapi di bulan-bulan mulia 1 keburukan dibalas berlipat ganda. Jadi jangan resek di bulan mulia, bulan Rajab jangan resek. Sama kayak ayat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Gak boleh berbuat fasik di bulan haji. Loh, emangnya di bulan selain haji boleh berbuat fasik? Ya enggak. Tapi di bulan haji lebih gak boleh, gitu maksudnya. Ya, fala tadzalamu, jangan resek. Jangan zalim sama orang. Bulan mulia jangan boleh. Ya, yang damai-damai aja. Gimana cara damai itu? Belanja. Itu namanya paham. Jadi pulang dari sini dong. Iya, masih tutup Bu, sabar. Jangan kan ke mall. Nah, wah haji aja diajak Allah, amin. Haji apa ngaji? Oh ngaji. Saya dengarnya haji. Nah, orang itu ribut biasanya itu karena perutnya lapar. Dia kalau perutnya kenyang, anteng. Ya, kalau kebutuhannya tercukupi, anteng. Tapi kalau kebutuhannya tak tercukupi, resek. Maka untuk damai itu Islam itu kan damai. Kata Nabi Islam itu damai. Nah, damai itu 2, ifsya'us salam wa it'amut ta'am.
Aku menyebarkan salam, gua kasih makan. Iya. Ya pasti. Gak mungkin orang lain. Ya orang lain setelah istri, anak gitu kan. Jadi jangan bikin tipu. Yang kedua, bulan Rajab dikenal sebagai bulan istighfar. Bulan kita menanam. Nah, nanti menyiraminya di bulan Sya'ban, panennya di Ramadan. Perbanyak istighfar. Ada guru yang mengajarkan saya baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Di bulan Rajab ini dibaca 70 kali setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, 2 sholat itu saja. Lalu membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sehari 3 kali, pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Bulan Rajab. Ya. Yang ketiga yang harus dilakukan di bulan Rajab adalah memperbaiki sholat. Perbaiki sholat. Karena di bulan Rajab ini sejumlah ulama berpendapat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa di mana ketika Mi'raj Nabi mendapatkan perintah, satu-satunya perintah yang diterima di langit, dan langsung yang lain lewat malaikat Jibril di bumi, ini di langit langsung. Jadi anak-anaknya harus digembirakan sholat. Nah ini hadiah dari Allah, cucunya ayo sholat. Ya. Nah terus yang selanjutnya Isra dan Mi'raj itu adalah pelajaran bagi kita bahwa orang itu dalam hal beragama itu harus dituntun, dibimbing oleh guru, sebagaimana Nabi Muhammad dibimbing oleh Jibril. Ya, diketuk pintu langit yang ketuk itu Jibril. Jadi kita itu nggak mungkin futuh terbuka kalau nggak gurunya yang bukakan. Nggak bisa kita sendiri yang butuh, nggak bisa. Begitu dijelaskan kebuka, oh gini, kebuka satu. Dijelaskan lagi, oh gini, itu namanya futuh, dibuka sama Allah. Ya? Nah, jadi apa-apa itu harus lewat tuntunan guru. Jangan semau-maunya. Jangan semau. Tanya sama guru kalau tak tahu. Selalu ada fikri kuntum. Di sini ada guru berapa orang? 10. Tanya 9 kecuali saya. Saya jangan ya. Malas jawab. Ada 9 itu manfaatkan 9 yang tanya. Ustaz ini gini-gini gimana? Ustaz ini gini-gini gimana? Tanya. Nah ya, terakhir. Peristiwa Isra Mi'raj itu memberi kita pelajaran bahwa hidup itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, dari sholat ke. Saya tanya sama ibu kita lagi ngapain? Alah, itu masih salah jawabnya. Nunggu sholat. Kita lagi ngapain? Nunggu sholat zuhur. Itu anak-anaknya harus dilatih itu, ditanamkan, dicekoki itu. Nah tidur, nah besok sholat subuh, bukan besok sekolah, bukan. Masih ada yang begitu? Jangan nak tidur, nak besok sholat subuh. Nah kamu sekolah sana, nunggu sholat zuhur. Itu jalan-jalan yuk, supaya nunggu sholat maghrib. Sore-sore jalan, apa-apa, tapi di kepala dia itu yang ada sholat. Gitu. Karena kita cuma ada antara 2 sholat. Bisa jadi maknanya kita tuh antara 2 sholat yang kita lakukan atau kita bisa. Ya kan? Ya, habis ini siapa? Habis Pak Teguh siapa? Urutannya siapa urutannya? Gak ada yang tahu tuh. Ya sudah. Malah nanti kita terus sampai nanti kita disolat.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhan sampai datang kematian. Itu maksudnya apa? Sholatlah sampai nanti kamu disolatkan. Jadi yang di kepala kita, kepala anak kita itu sholat. Insya Allah nanti hidupnya aman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.